Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau kembali membahas vacuum sealer SX100 yang sudah ada di depan kita. Tapi kali ini saya tidak akan mereview ataupun unboxingnya, karena itu sudah pernah saya lakukan dan sudah pernah saya buat di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menonton, silahkan klik link yang ada di pojok atas dari video ini, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini ya guys. Oke, jadi sebelumnya saya mau terima kasih buat kalian yang sudah mau komen di kolom komentar pada video saya sebelumnya. Dan hari ini saya akan menjawab komen tersebut seputar vacuum sealer SX100. Jadi langsung saja kita mulai. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, ini dari Mas Tora, itu dia bertanya harganya berapa. Jadi untuk harga vacuum sealer ini itu sekitar Rp589.000, dan ini saya beli di Tokopedia. Terus untuk pertanyaan kedua itu dari Agus Semara, untuk vakum bahan basah bisa nggak? Oke, jadi kita akan coba untuk vakum basah maupun vakum keringnya. Oke, jadi untuk percobaan pertama saya akan mencoba untuk melakukan pengepresan dengan makanan kering. Jadi saya sudah siapkan, di sini ada makanannya dan ini plastiknya. Jadi saya masukkan. Untuk ngepresnya sendiri ini menggunakan plastik khusus. Jadi seperti ini plastiknya. Di sini ada bagian kasarnya dan di sini bagian halusnya. Jadi bagian kasarnya menghadap ke atas. Terus kita kunci. Di sebelah sini ada tombol pengunciannya. Oke. Terus lagi satu sebelah sini. Sudah terkunci. Kemudian di sini ada function, itu ada dry untuk makanan kering, terus ada wet untuk makanan basah. Terus di sini vacuum seal, di sini untuk seal only, dan di sini untuk stop. Jadi kita klik tombol function, kemudian kita klik vacuum seal untuk mulai memvakumnya. Jadi seperti itu. Jadi kita tunggu hingga mesinnya mati secara otomatis. Ketika sudah selesai, kita tekan ini 2 kali. Oke, jadi kita bisa membukanya. Kita lihat hasilnya. Dia sudah mengepres makanan ini. Ini sirupnya, dan ini lumayan benar-benar dipres. Tidak ada anginnya sama sekali. Oke, itu untuk makanan kering. Oke, untuk cara yang kedua, saya sudah menyiapkan ada buah naga di depan. Jadi ini buahnya. Jadi ini adalah makanan basah. Saya akan coba tambahkan sedikit air mineral untuk membuatnya benar-benar basah. Jadi ini hanya untuk percobaan. Oke, jadi kira-kira segitu cukup. Dan sekarang saya akan masukkan buah naga ini ke dalam plastik. Ini basah. Oke.
lihat makanan basah, ada sedikit airnya. Dan kita akan coba untuk mengsil, coba proses vakum. Seperti biasa kita masukkan bagian atas yang kasar, yang ini yang kasar, plastik yang kasar itu menghadap ke atas. Kita masukkan, kita tutup, kita tekan sedikit, kemudian kita kunci. Oke. Terus di sebelah sini juga kita tekan sedikit, terus kita kunci. Oke. Kemudian kita functionnya kita rubah ke wet, jadi dia di makanan basah, dan kita klik tombol vacuum seal untuk memulai proses vakum. Apa yang terjadi untuk makanan basah? Oke, jadi sudah selesai. Kita tekan tombol ini 2 kali, kemudian kita bisa buka. Jadi ini yang terjadi. Sudah sendiri seperti ini, dia kurang bisa mengeluarkan anginnya. Ya kurang lah. Jadi untuk makanan basah dia airnya keluar ini guys, jadi tidak begitu efektif menurut saya. Jadi saya harus keluarkan airnya ini dulu. Oke teman-teman, jadi walaupun di vakum ini ada instruksi untuk bahwa dia bisa makanan basah, tapi setelah kita coba tadi, menurut saya kurang begitu efisien ya. Saya jadi repot, jadi bersih-bersih jadinya. Mungkin saja yang dimaksud adalah untuk makanan basah itu adalah seperti buah naga ini, dia basah. Kita harus kurangi airnya, jadi kita harus membuang airnya terlebih dahulu. Ya, kita kurangi airnya, mungkin dia baru bisa untuk melakukan pengepresan. Oke, jadi kita coba lagi, kita akan mencoba lagi, kita kurangi air yang ada di buah naga ini, dan kita lihat hasilnya. Oke, jadi ini buah naganya sudah saya kurangi. Saya akan ganti plastiknya, plastik yang lebih besar. Jadi seperti ini, dan kita akan mulai melakukan proses pengepresan. Jadi seperti biasa, ini kita masukkan bagian kasarnya menghadap ke atas, bagian kasar dari plastik, kemudian kita tutup, kemudian kita pencet sebelah sini, kemudian tekan sedikit dan kunci. Oke, sebelah sini tekan dan kunci. Oke. Kemudian untuk functionnya kita pilih wet. Oke, sudah, dan kita mulai vacuum seal, dan kita lihat masih proses sealing, menyegel, mengepres. Yap, sudah selesai. Kita tekan ini 2 kali, dan kita lihat hasilnya. Oke, ternyata oke, walaupun
walaupun dia masih keluar ya, sebelah sini masih ada bekas airnya, tapi dia sudah melakukan pengepresan secara maksimal. Jadi dia bisa. Jadi ini bisa. Hasil presnya pun juga lumayan mantap. Oke, jadi kesimpulannya, walaupun mesin ini bisa untuk makanan basah, tapi setidaknya kita harus mengurangi kadar air yang ada di makanan tersebut, seperti yang saya lakukan tadi. Selanjutnya kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan lagi. Ini dari Thomas Geledek. Apakah ini bisa untuk plastik biasa? Oke, jadi mesin ini itu setahu saya itu hanya bisa digunakan untuk plastik khusus yang seperti yang saya coba tadi. Jadi kurang lebih harus menggunakan plastik seperti ini yang ada bagian dasarnya di sebelah sini dan bagian halusnya di sebelah sini. Jadi untuk sementara untuk plastiknya yang saya bisa kasih jawaban adalah dia menggunakan plastik khusus seperti ini, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa mesin ini juga bisa digunakan untuk plastik biasa. Tapi nanti di video berikutnya saya akan coba mendemokan apakah dia bisa digunakan untuk plastik biasa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, lebar plastik maksimal berapa sentimeter? Oke, jadi mesin ini kurang lebih panjangnya sekitar 30 cm. Jadi untuk panjang ininya kurang lebih 30 cm. Jadi ini adalah ukuran plastik. Dan jadi masih ada sisa sini. Ini plastik yang saya punya seperti ini kurang lebih sekitar 20 cm. Jadi dia masih bisa masuk di sini untuk ukuran 30 cm. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Heri Juma. Kalau review pakai makanan, ya ini sudah kita lakukan tadi dan sudah saya review dengan menggunakan makanan juga. Oke, jadi sekian informasi yang bisa saya berikan hari ini mengenai vakum sealer SX100. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas komentar maupun saran dan lain-lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata saya minta maaf dan sampai jumpa.